Manusia harus kiamat, ya. Dan inilah kehidupan adalah kisah Tuhan agar setiap diri adalah merupakan tajalli daripada tajalli Tuhan apapun, wabil khusus diri kita manusia. Di penghujung perjalanan kita itu adalah harus sampai pada kiamat. Kiamat adalah kiam adalah berdiri adalah dengan dia, kembali kepada dia. Kiamat itu adalah bukan kehancuran, adalah kebangkitan. Kiamat itu bangun daripada keterpurukan. Kiamat itu bangun dari kerugian. Kiamat itu bangun dari kesedihan. Kiamat itu adalah Bismillahi nuri nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad rahaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahad Izzatullah Ahmadullah Muhammad Habibullah ala Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat Abbas Setu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, di seluruh Asia Tenggara, dan negara-negara sahabat. Sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Myanmar, dan juga sahabat Australia, ya, Pak David di Melbourne, Ibu Nuri di Perth, dan juga semua ya di Sydney, dan juga Bang Andi London, dan juga sahabat-sahabat dari Timur Tengah, walaupun tidak barangkali lagi live bisa menyaksikan karena berbedanya ruang dan waktu, sahabat ya. Maka Abah mengucapkan selamat pagi, sehat semua, bahagia semua buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Lebih khusus sahabat Palembang, hari ini Abah masih di Palembang, insyaallah siang ini akan bergerak kembali ke Pulau Jawa, kembali lagi ke majelis. Dan semoga teman-teman yang sudah sampai di majelis, yang tamu dari Kalimantan, dari mana, semoga insyaallah sore nanti Abah akan insyaallah akan sampai di majlis ya. Semoga dimudahkan segala urusan semua dimanapun berada dari semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur pada Allah karena kita sedang terus dilatih oleh Allah tiap hari untuk belajar bangun, sahabat. Belajar bangun, tanpa kita bangun kita tidak akan pernah merasakan cinta. Dan itulah sesungguhnya segala tujuan perjalanan manusia adalah harus menemukan cinta di penghujungnya. Itulah kenapa pertengahan Al-Quran itu adalah wal yatalataf, adalah bagaimana di dadamu kelembutan, cinta, kasih sayang. Ya, itulah kiamat dari semua. Manusia harus kiamat. Ya, dan inilah kehidupan adalah kisah Tuhan agar setiap diri adalah merupakan tajalli daripada tajalli Tuhan apapun, wabil khusus diri kita manusia. Di penghujung perjalanan kita itu adalah harus sampai pada kiamat. Kiamat adalah kiam adalah berdiri adalah
dengan dia, kembali kepada dia. Kiamat itu adalah bukan kehancuran, adalah kebangkitan. Kiamat itu bangun daripada keterpurukan. Kiamat itu bangun dari kerugian. Kiamat itu bangun dari kesedihan. Kiamat itu adalah bangun menuju kebahagiaan dengan cinta. Maka itulah barusan Abah mengawali, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbatak. Mahabbah, cinta. Sahabat, Tuhan sedang mengajarkan cinta. Karena Tuhan itulah pelambang cinta. Maka sering Abah sampaikan bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan cinta. Segala yang ada di bumi ini dari cinta. Apa yang tidak dirasakan dari cinta? Seluruh makhluk karena cinta. Cuma manusia tidak memahami. Apapun yang kita makan, yang kita minum, buah-buahan, semua datang dari cinta. Cinta putik dan benang sari menyatukan, menjadikanlah segala makanan, buah-buahan, dan segala apapun dalam kehidupan. Dari sel telur dan sperma lah, seluruh makhluk ini. Jadi semua ya ada. Mau kucing, mau anjing, mau apa. Maka itulah di penghujungnya makhluk-makhluk itu bersetubuh semua. Kalian bisa menyaksikan bagaimana capung bersetubuh, kucing bersetubuh, anjing bersetubuh, babi bersetubuh, bahkan kutu bersetubuh. Bagaimana listrik bersetubuh. Dia ada dua setrum negatif positif. Ada elektron, ada proton. Semua segalanya ada tentang menyatukan sesungguhnya. Itulah yang Abah sering sampaikan bahwa kehidupan ini adalah di penghujungnya adalah kiamat. Kiamat itu bukan kehancuran. Tapi kau menemukan kebahagiaan setelah kehancuran. Kiamat itu bukan kehancuran, tapi manusia menemukan ada tujuan hidupnya, cinta. Itulah kenapa cinta dilambangkan adalah seperti adalah begitu. Ada dua hati yang menyatu. Itulah sebetulnya diri dohirmu dan diri batinmu. Satukan, tidak ada lagi gula, tidak ada lagi manis. Aku adalah udah kita. Bukan lagi kamu, tentang engkau dan tentang aku, tapi tentang kita. Itulah selalu katakan, kalau dalam hubungan segala masih kamu dan aku, berarti kamu belum bisa menemukan cinta yang sejati. Inilah sahabat bahwa perjalanan manusia adalah kiamat untuk menemukan adalah pada cinta. Tapi inilah yang harus dipahami tentang perjalanan bagaimana mengkiamatkan diri. Kemarin ada yang bertanya ke Abah, bahkan kiamat itu jelas ada. Dalilnya ada, bahwa setelah Nabi Isa turun, kata dia bahwa kemudian akan kiamat. Ini salah penafsirkan. Ya. Abah jamin salah menafsirkan, ya. Jadi kemarin ada yang menulis kepada Abah adalah dalam surat Az-Zukhruf, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hada siratum mustaqim. Jadi kemarin dari sahabat Abah yang di di Bawean yang mengirimkan, bah ini jelas ayatnya bahwa sesungguhnya kiamat itu nanti setelah turunnya Nabi Isa. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Inilah maka kalau mengartikan Al-Quran, ini makna ya sahabat, punya 7 lapis makna. Jadi wa innahu adalah la ilmul lisa'ah. Lisa'ah di sini adalah apa namanya? Jangan sa'ah di mana kamu berbangkit ya. Maka adalah cirinya setelah Nabi Isa datang ya. Sesungguhnya dia Isa wa innahu la ilmul lisa'ati fala tamtaruna biha wattabi'un. Isa itu pertanda bahwa akan ada kiamat. Iya. Karena Isa itu perlambang kasih sayang. Maka apa? Semuanya akan di penghujungnya akan menuju Isa. Isa itu adalah kasih sayang. Isa itu adalah apa namanya? Welas asih. Isa itu adalah hakikatnya adalah mencinta Isa itu. Sahabat, ya. Maka diperlambangkan bahkan Isa itu di dalam agama sahabat teman kita itu adalah juru selamat, pengorbanan.
Bahkan di situ sudah naik lagi. Bukan hasil kasih sayang, tapi orang yang sudah berkorban seperti Yusuf, Isa yang kasih sayang di semua, maka orang itu tanda kalau sudah tumbuh cinta di sini, kasih sayang, sudah tumbuh Isa di dadanya, pasti dia adalah bangkit, kiamat dari semua. Nah inilah yang jangan salah mengartikan bahwa itulah bahwa keadaan manusia ini sebetulnya karena mabuk, ya mengartikannya juga mabuk, tidak mengerti. Ini kisah Tuhan, ini adalah kisah kehidupan abadi sebetulnya. Hanya ingin menunjukkan ada yang hidup, ada yang mati, ada yang tetap, ada yang tagoyur, tadi semua. Makanya itulah kisah Tuhan ini kata Abah juga sebagaimana Syato'ilah jelaskan dalam hikam adharo wis ngadeherkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu kana satunya Allah ad-dhahir. Ana satunya Allah al-batin. Jadi pada saat Tuhan itu dia ingin batin adalah makhluk. Tuh gitu. Hadir. Pada saat manis itu ingin batin, dia wujud jadi gula. Gitu. Pada saat asin itu ingin batin, dia wujud jadi garam. Gitu. Pada saat si garam itu dia ingin dohir, hilangkan si garam. Gitu. Pada saat si asin itu ingin dohir, hilangkan garamnya. Leburkan kocek dengan air, hilang tuh garam, tinggal asin. Pada saat si gula itu, si manis itu ingin dohir, kucek si gulanya. Maka disitulah bagaimana cara gula nanti mengembalikan diri kepada manis, bagaimana cara garam mengembalikan pada asin. Itu sesungguhnya tentang itu nantinya, ke depannya. Jadi manusia itu makhluk itu diadakan, ditiadakan, ya terus begitu. Maka diajarkan tiap hari siang, malam, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Terus begitu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Maka sekarang dunia arkeologi sudah membuktikan, dunia filologi sudah membuktikan. Orang ngomong-ngomong kisah Nabi Adam baru 10.000 tahun, ternyata manusia sudah ada dari 50 juta tahun, sudah ditemukan bukti manusia ada 53 juta tahun. Jadi sekarang ini nggak bisa dikelah. Makanya tadi Allah itu akan selalu membawa manusia itu kepada ilmiah. Karena al-islamu ilmiyun. Al-islamu ilmiyun, Islam itu ilmiah. Allah itu ilmiah. Maka Allah dalam Al-Quran bicara menciptakan manusia ilmiah. Nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. Itu bicara DNA, genetika Tuhan itu. Nah inilah maka sesungguhnya kegagalan manusia, terutama adalah orang Islam. Kalau lihat di Eropa enggak. Mereka udah banyak yang sudah punya menemukan karena sesungguhnya ternyata yang baru ini yang kodim, ternyata yang fana ini adalah yang bako tadi semua. Kalau kamu melihat bahwa yang fana ini yang bako, kalau kamu mengerti sebenarnya garam itu adalah asin, kalau kamu mengerti sebenarnya bahwa gula itu adalah manis, maka kamu adalah akan bako. Maka tadi kata Tuhan, fiha khalidun, kamu abadi bersamaku. Abadan abadah bersamaku. Karena kau sudah mengembalikan amanahmu. Tadi semua. Ya sahabat. Maka ujung perjalanannya manusia itu adalah cinta. Maka ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Atini mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalau sudah cinta sahabat selesai urusan. Maka itulah ada orang ada bahasa. Ya. Cinta itu love is blind. Ya. Cinta itulah di penghujungnya. Karena manusia menilai segala sesuatu tergantung kadar cinta. Coba kamu lihat anak orang yang cakep kayak apa. Lihat cucumu barangkali ronghes atau bahasa apa itu. Ya tidak cakep, tidak apa. Tapi kamu punya cinta, rasa. Tadi di situ. Di situlah membedakan sesungguhnya. Ya. Bahwa sesungguhnya adalah manusia itu adalah dengan cinta. Dengan cinta. Cucu kita yang peot sekalipun, oh cucuku sayang indahnya. Oh, itulah cinta. Maka manusia pada saat sudah ketemu cinta, itulah Isa. Pada saat kamu sudah dikatakan oleh Allah, wa innahu la ilmul lisa'ah, fala tamtaruna biha wattabi'un. Iyalah. Sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Kalau sudah datang kasih sayang, kiamatmu hilang. Bangkitlah kamu dari kesulitan. Bangkitlah kamu dari penolakan.
Bangkitlah kamu daripada penderitaan, karena sudah ganti dengan cinta. Cinta nggak ada penderitaan. Tadi semua, maka sering Abah katakan, the love is miracle. Cinta itu adalah keajaiban. Semua tampak indah di mata orang mencinta. Tadi semua. Dan Tuhan sedang mengajarkan cinta kepada dirinya. Maka itulah diajarkan di kehidupan ini manusia. Harus menerima segala macam rasa. Rasa sakit, rasa khawatir, rasa marah, rasa ini, rasa itu, rasa rugi, rasa ini. Supaya kita tuh mengerti sebenarnya adalah yang pertama adalah kembali kepada Allah, itu mencinta Allah tanpa syarat. Setelah mengerti seluruhnya adalah perbuatannya, tidak ada alasan untuk tidak mencintainya, tidak ada alasan untuk tidak memujinya, karena semuanya hanya Dia kalau sudah cinta. Tapi kalau tidak ada cinta pada Allah, kita hanya bisa menerima apa yang Allah berikan cocok dengan kita. Dan menolak kepada apa perkara yang tidak cocok dengan kita, itu belum cinta. Masih cinta sebelah. Allah mencintai kita full, tapi kita sebaliknya malah kita tidak. Allah mencintai kita adalah dengan full, tapi manusia adalah membalasnya dengan syarat. Tadi semua sahabat. Maka seharusnya yang harus kita pahami adalah pada saat Allah sudah mencintai kita tanpa syarat, marilah kita mencintai Allah tanpa syarat. Maka kamu sudah bertemu Isa di situ. Maka itulah kehidupan itu, kata Abah juga. Nabinya benar menyampaikan tentang kiamat. Ini cuma manusia ini suka beranggapan bahwa dunia ini asalnya tidak ada, kemudian diadakan, diciptakanlah kehidupan, setelah itu suruh ibadah, nyembah Tuhan, kalau nggak taat gua gebuk, kalau taat gua kasih hadiah, gitu. Itu kisah paling koplok sebetulnya itu. Itu dalam kehidupan manusia tadi semua. Wong Qur'annya tidak bicara begitu sebetulnya, cuma salah menafsirkan daripada Qur'annya. Wong kita ini, dia, kata Abah juga, kisah manusia itu bukan kisah manusia. Tapi kisah kehidupan ini bukan kisah kehidupan. Kisah dia. Dia ingin sedang bercerita tentang dirinya. Siapa saya, siapa aku. Aku dalam berbagai persoalan. Aku dalam wujud jamalku. Aku dalam wujud kamalku. Aku dalam wujud koharku. Aku dalam wujud apapun. Akulah. Tak ada satupun perbuatan yang bukan aku. Nah disinilah maka kenapa kita di penghujungnya harus ada cinta. Kalau tidak ya dunia ini ya jangankan nunggu neraka. Udah neraka, kepada Abah menyaksikan banyak manusia neraka. Dan bagi Abah dunia ini udah surga. Bagi Abah dunia ini udah abadi. Karena Abah sudah tidak lagi melihat dunia ini adalah baru tapi kodim. Dan sudah tidak lagi melihat dunia ini adalah fana, bako. Kan Allah sudah mengatakan tadi bahwa kita mampu adalah mengembalikan tadi semua. Pada saat garam itu sudah kamu leburkan, maka kamu bako sekarang bersama asin. Pada saat kamu sekarang jadi gula, gula itu sudah kamu leburkan, kamu sekarang bako bersama manis itu. Sahabat, itulah karena kita laisa sekarang itu. Laisa pada matamu, laisa pada pendengaranmu, laisa pada wujudmu. Itu mana bisa dipisahkan. Tadi semua, kamu adalah aku adalah kamu. Tadi sehingga bukan kamu dan aku lagi pada saat cinta, kita. Tuh, pakai sebahasa, kita. Itulah maka kisah Nabi tentang kiamat diawali dengan mengering. Nah inilah manusia sekarang sudah mengalami adalah mengeringnya Danau Tebrias, mengeringnya kesadaran manusia tentang ketuhanan. Oleh Tuhan sendiri dikatakan adalah mabuk wala taqrabu salat wa antum sukaro. Janganlah kau dekati salat kalau kamu mabuk. Inilah maka manusia ini hilang kesadaran. Ya. Pada saat hilang kesadaran, hilang cinta. Pada saat hilang cinta, hilanglah Allah. Tadi semua ya. Maka Allah mengembalikan kita kepada cinta. Maka perjalanan manusia itu adalah dari pertama adalah muwajahah, mujahadah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, ujungnya mahabbah. Tuh, kalau sudah cinta, yang kaya apapun cinta, maka orang cinta itu kan buta, karena ditutupi dengan kasih sayang cinta. Tak ada keburukan lagi sahabat kalau udah cinta. Itulah kenapa bicara Al-Quran, bicara di tengah itu adalah waliyatalatov, di tengah-tengah. Kelembutan hati, di ujung-ujungnya. Kenapa di kita ini ada jantung, jaitun. Jaitun itu adalah berbentuknya adalah
ada seperti cinta, jantung, gitu kan tadi semua. Bentuknya seperti cinta. Buah zaitun, kalau kita ada zaitun itu dua macam, ada hijau, ada juga yang merah. Gitu. Itu betul-betul mirip jantung kita itu menurut zaitun. Tetapi seolah-olah kayak satu, padahal dia dua. Maka kata Abah, maaf ya, ini orang, kenapa ada yang bertanya ke Abah tentang rokok? Ese itu kan dibalikin ke sini ese, dari sini juga ese. Tapi jangan lupa, dia itu satu, dua wajah. Satu, dua wajah. Maka kalau dipijit di sini ada, maaf ya, bukan dia lagi ngerokok ini. Pijitlah sini. Truk, tuh. Satu. Dengan ese, kau akan mengerti. Tinggal on, off. On, off. Tadi semua. Ke sini ese, ke sini ese. Satu, tapi dua. Mau rasa siapa yang kamu pakai? Rasa dohir atau rasa batin? Kalau rasa dohir, biarkan, nggak usah dipijit. Kalau rasa batin, pijit. Truk. Itu. Esakkan. Tadi semua. Ya. Nah, itulah sahabat. Ya. Karena kamu wajib bahagia. Karena pada saat sudah bahagia, sudah cinta di hatimu, maka tidak ada lagi penolakan-penolakan kepada apapun. Coba aja. Kamu bisa rasakan sendiri, maka kehidupan ini kata Abah juga akan merupakan pengulangan. Kamu belajar untuk mencintai apapun. Tadi semua. Termasuk mencintai pasanganmu. Sekarang diajarkan barangkali yang baru rumah tangga, awalnya lagi pacaran, indah, indah, indah. Karena semuanya ada cinta di hatimu. Wajah kekasihmu di hatimu, wajah kekasihnya di hatinya. Kamu, aku, dan engkau. Gitu kan tadi. Sehingga sudah mulai ada kata kita. Tadi semua. Tapi pada saat cinta itu sudah melebur, maka udah mulai lagi, kamu. Tuh. Gitu. Bahasa kitanya hilang. Tadi semua. Pada saat elektron, proton sudah lupa pada neutron, dia udah mulai itu. Elektron, proton, kamu, aku. Itu. Maka bukan kita lagi. Neutron itu kita. Cinta. Maka cinta itu tanpa syarat sebetulnya. Maka itulah di dalam ayat Al-Quran Allah mengajarkan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ada pasangan. Supaya kita belajar litaskunu ilaiha. Supaya kita ada sakinah. Bagaimana ini di dalam rokok ini, ese ini, maaf, ada pasangan. Ada rasa luar, ada rasa dohir, ada rasa batin. Kalau mau rasa dohir, udah, on kan. Kalau rasa batin, off kan, pijit. Truk. Maka disitulah. Rasa dirimu, rasa Allah. Adharo wisgadharkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah. Al-batin. Nah, ada yang batin di dalam ese ini. Tapi watoa. Pada saat kamu ingin menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya aku adalah ad-dohir. Kalau ingin dohir, pijit. Maka Tuhan ini tentang on off saja di dunia ini. Pada saat dia ingin dohir, gitu, dipijit kamu, truk, hilangkan. Pada saat dia ingin batin, adakan kamu. Begitu saja. Pada saat manis itu ingin batin, wujud jadi gula. Gitu. Berarti sebenarnya gula itu si manis itu adalah gula, berarti. Maka itulah, maka disinilah tingkat kesadaran kamu di mana sebenarnya. Masa ya surat Al-Hadid begitu jelas wal awal gua, masa akhirnya eluh gitu kan. Masa yang batinnya gua, yang dohir eluh gitu. Nah inilah pada posisi eluhnya itulah yang membuat kamu tidak bahagia. Coba, itulah Tuhan mengajarkan kita cinta. Maka semakin dalam cinta, makin nampaklah istrimu makin cantik. Walaupun sudah tua kayak apa, tetap saja. Karena masalahnya cantik itu dari sini. Tapi semakin benci di sini, kayak apapun di operasi wajah istrimu, cantiknya tetap saja jelek. Jadi pada dasarnya tidak ada yang jelek. Tapi yang sebenarnya adalah tidak ada cinta di hati. Pada apapun. Ya, pada saat kamu menyukai pekerjaanmu, ada cinta, indahlah pekerjaan itu. Di pada saat kamu sudah benci pekerjaan itu, buruklah pekerjaan itu. Maka kamu tidak akan bahagia sebelum ketemu Isa. Nah itulah maksud ayat ini. Tadi bahwa wa innahu li ilmul lisaati falatam tarun. Sesungguhnya hai Isa, kamu benar-benar akan menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Iya.
Kalau sudah ada cinta, kasih sayang, wal yatalatop di dadanya. Sedikit Allah, banyak Allah. Untung Allah, rugi Allah. Dan kata Abah, kalau sudah di situ tidak ada lagi rugi sebetulnya. Bahasa untung rugi itu justru orang sebelum kiamat, gitu loh. Kalau sudah kiamat, sudah kiam berdiri bersama Allah, makanya itulah kiamat. Selalu Allah sebutkan aqimis salat, kiamatkan, berdirikan, gitu loh. Kalau sudah berdiri tower, kalau Asap Sunandar Sunaria, maka kamu akan bisa berhubungan dengan handphonemu tuh tadi semua. Pada saat sudah mendirikan sholat, diri tadi semua, ya. Jadi menafsirkan ayat ini bukan tadi. Inilah kadang-kadang orang masih kayak apa memandang Tuhan itu. Tuhan itu lagi iseng, kemudian dia menciptakan makhluk, habis itu makhluk dia suruh ibadah itu minta sama Tuhan, nanti Tuhan akan ngasih hadiah kamu surga dan neraka. Habis itu Tuhan bengong aja begini gitu kan tadi. Kalau begitu tujuan dari awal, Tuhan itu punya maksud. Tidak ada sama sekali. Tuhan itu dari awal hanya dia ingin dikenali dirinya, melihat dirinya di luar dirinya, begitu doang sebetulnya. Cuma manusia aja kepedean. Maka hanya manusia yang sadar yang mengembalikan kepada haknya dia. Maka tadi makhluk ini tidak punya sifat. Makhluk manusia ini nggak punya sifat. Yang punya sifat itu dia. Cuma kita sekarang menjadi rusak karena tadi begitu si asin sudah jadi garam, seolah-olah garam itu sifat dia, sifat si garam. Gitu. Asin itu sifat si garam. Padahal garam itu tidak punya asin. Karena seluruh makhluk itu la haula wala quwata. Ingat itu. Tidak hidup, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Maka itulah sahabat. Inilah yang menjadikan sekarang kalau menurut Abah, kalau dulu mungkin bolehlah orang memakai ini bahwa nanti cirinya ada akan Al-Mahdi gitu. Sekarang itu nggak bisa lagi, Pak. Sekarang ini dunia arkeologi udah bisa dibuktikan. Sekarang ini benda-benda yang sudah ternyata Gunung Padang udah 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Kan kamu tuh kisahnya Allah ciptakan Adam kemudian beranak pinak gitu kan tadi semua. Karena mengartikan Adam pada sosok, mengartikan Muhammad pada sosok. Inilah persoalannya. Kegagalan yang memahami kehidupan tadi semua. Tadi semua. Silakan kamu tolak kayak apapun, kamu tetap balik sini akan sengsara lagi. Itu neraka gitu kan tadi semua. Karena kalau bagi Abah udah nyata, bisa nanya gitu kan. Sebetulnya bukan Abah doang, Jalaluddin Rumi aja udah begitu kok dulu. Tadi semua cuma manusia sekarang aja terjebak pada kebodohan, tidur. Itulah kata Nabi, an-nasu niyamun tadi. Wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur kok. Tadi. Coba, manusia itu tidur. Kenapa dia tidur? Maka dia, kata Nabi adalah an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Dia akan bangun setelah mati. Cuma percuma telat. Dan mati pun, bangun pun dalam keadaan buta, kata Allah kan. Kalau kamu melihat di sini, kau akan buta di sana. Kalau kamu mendengar di sini, akan tuli di sana. Kalau mulutmu adalah kau bisa berkalam di sini, akan bisu di sana. Itulah yang manusia yang di sini, yang khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawat wa lahum adabun adim. Itulah konsep kita dengan Tuhan harus mengerti. Ini dongeng dia dari Tanajul, dari Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah, Arwah, muncul jadi insan tadi Kamil, dia ingin dikembalikan supaya kembali kepada dia Kamil, Mukamil, gitu loh. Tadi kalau tadinya asin itu sekarang jadi garam, kembalikan loh pada asin. Kalau tadinya manis itu sudah jadi gula, kembalikan loh. Itu doang suruhnya. Makanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari asin, kembalilah pada asin. Dan asin itulah kosong tadi semua. Nah, garam laisa bersama asin. Gula laisa bersama manis tadi semua. Kita laisa bersama Allah. Nah, Allah laisa itu begitu. Itu kan tadi semua. Maka ayat ini bukan tentang bicara nanti kiamat Nabi Isa datang gitu kan tadi. Oh, inilah lagi dongeng nanti Isa itu akan membawa Islam. Ya iya Islam, om dari Adam aja Islam kok. Itulah bahwa dari Adam pun tidak ada agama itu, cuma satu di sisi Allah itu Islam, berserah diri pada Allah. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang awal Allah, yang akhir Allah, syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah. Karena ini tentang dongeng dia.
Ini tentang dongeng gua, yang awal gua, yang akhir juga wajib gua. Enak aja awalnya gua, baliknya somad. Enak aja awalnya gua, baliknya susi. Tadi semua. Yang batin gua, yang dohir gua, yang awal gua, yang akhir gua. Itu tentang gitu. Maka disinilah manusia itu adalah bahasanya sebetulnya nggak ada ujian sebetulnya. Hanya setiap makhluk itu merupakan tajalli daripada dia untuk menyatakan segala sifat dia. Kesempurnaan sifat dia, bukan sifat kita, bukan wujud sifat dia. Hidup sifat dia, kudrot sifat dia, irodat sifat dia, ilmu sifat dia, kalam sifat dia. Tapi dia justru nggak ada tambah kita. Nah itu. Sehebat-hebatnya manis tanpa gula. Coba teriak-teriak tuh manis tuh. Ayo manis. Wujudkan dirimu manis. Aduh ampun dah itu. Maka itulah. Cuma kita, jangan ngaku kita. Kita adalah kamu. Kamu, aku kamu. Al-insanu siri. Tuh. Jadi tadi. Maka dunia ini tidak akan tidak ada. Saya. Kalau fakta arkeologis kamu pelajari. Dunia ini tidak akan tidak ada. Karena dunia ini adalah dia, dirinya sendiri. Dialah yang menjadi segala. Tadi semua. Nah inilah, aduh ya Allah ya Karim. Harusnya, tapi nanti. Tunggulah ya tadi sampai tampar kamu dengan IAI tadi semua. Kiai-kiai koplok itu tampar dengan IAI tadi semua. Masih nguplek aja kita gondol. Maaf lah. Wani gelut jeung abah tadi semua. Karena tadi telah mensesatkan, sudah dolun sehingga manusia tidak mengerti tentang tujuan hidup. Tadi semua, padahal ini tentang dongeng dia, bukan dongeng manusia, dongeng Tuhan. Tuhan sedang bercerita tentang dirinya. Pada si A, Tuhan sedang berceritanya. Kepada si B, Tuhan sedang bercerita dirinya. Kepada A, kepada makhluk A, makhluk B. Dialah Esa yang meliputi segalanya. Dalam kekuasaannya, dalam ilmunya. Ini dibikin kelompok kutu-kutu yang tidak tahu diri tadi, apalagi sudah. Itulah maka baginda Nabi sudah mengajarkan tentang kesadaran. Semua kesadaran yang mengeri, maka kamu adalah akan duhon. Inilah manusia sekarang berada dalam duhon. Kalau dalam bahasa duhon itu dalam bahasa ilmu pengetahuan sekarang monkey thinking. Pagi mikir begini, siang lain, malam begini lain. Semua. Udahlah, nggak usah pura-pura kalau menurut Abah dalam beragama hari ini. Karena agama ini sudah jadikan alat politik dari semua ya. Kenyataannya yang paling dekat dengan ngomongin agama paling rusak dari semua. Departemen yang paling atur agama paling rusak. Nah itu. Udahlah. Tangan dicuci karena kamu tidak pernah wudu. Wudu itu adalah kamu dianggap mencuci kokot aja di sini. Begini aturan aja diatur dari semua. Tapi nggak pernah tidak pernah wudu. Wah begini. Tapi tidak pernah wudu, kokon lu tadi semua. Wajah-wajah lu tadi semua. Tadi jajabar lu gitu kan. Kalau wudu, wah begini. Tapi tetap aja adan di udunnya itu budak tadi semua. Tadi inilah persoalan. Udahlah, nggak usah pura-pura kalau buat apa. Hari ini kalau kamu mau bangkit, bangkitlah. Kalau enggak, tenggelamlah. Udah, selesai kalau menurut Abah begitu. Tapi jangan bawa-bawa orang banyak. Karena Tuhan begitu indah. Tuhan begitu nikmat. Kehidupan ini adalah kebahagiaan. Surga yang harus dinikmati. Bukan dengan ketakutan. Tadi semua. Ya, itulah makanya orang yang sudah sampai di martabat itu tidak ada lagi ketakutan. Siksa kubur geletik dah tadi semua ya. Neraka gewe tadi semua ya. Pahami itu. Kalau kapan lagi kalau ada yang berani mengucapkan begitu, kamu sedang di neraka atau surga hari ini. Dan kamu akan kembali lagi surga neraka dan kehidupan akan datang. Ini dua, karena Tuhan itu abadi. Dan kamu ada perwujudannya, gitu kan tadi. Itu tadi semua. Kemudian kata Nabi yang mengering kesadarannya. Muncullah Ya'juj wa Ma'juj, duhon. Duhon itu nunggu asap di negara anak, negara asap, negara aduh, kembali lagi. Pada saat kalau bicara Tuhan, ngomongin dibawa pada ruang dan waktu. Ngomongin Tuhan sepertiga malam terakhir, jam 2 malam. Terus jam 12 malam, Tuhan kemana? Duhur Tuhan kemana? Asar Tuhan kemana?
Ini kadang-kadang orang ini, ya Allah, Tuhan itu ingat. Kalau Allah wala syai'amah wahwal ana ma'alaikan. Dahulu tidak ada semuanya. Sekarang pun tidak ada kita ini. Coba pahami hukum Tuhan. Tadi semua. Ini dongeng dia. Ingin nongol, jadi kamu. Gitu. Ingin batin, hilangkan kamu. Tadi semua. Ya Allah ya kami. Pada seluruhnya. Semuanya. Supaya manusia mengerti tentang segala rasa. Karena di penghujungnya perjalanan itu menuju dia adalah dengan cinta. Sampailah kamu sampai pada ketemu dengan cinta. Maka kalau udah cinta, tidak ada lagi baik, tidak ada lagi buruk kalau udah cinta. Tidak ada lagi cantik. Semuanya cantik bagi orang yang mencinta. Bagi orang yang mencinta, makanya ada yang berkatakan, love is miracle. Cinta itu adalah ajaib. Membuat si lemah menjadi kuat. Membuat si takut menjadi berani. Cinta itu menjadikan si miskin pun merasa kaya. Cinta itu merasa seseorang itu berharga. Cinta. Karena memang Tuhan pun dari awal adalah mengembalikan kita pada cinta. Tapi cinta tidak akan bisa. Karena cinta itu Isa. Di sini kasih sayang. Maka tadi. Disinilah. Maka ayat ini menjelaskan tentang orang yang akan kiamat. Setelah Isa turun akan kiamat. Ya iyalah. Semua coba kamu kasih sayang. Senang maka kata Allah, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Nah, negeri akhirat itu cinta sebenarnya. Jadikan cinta karena kita berasal dari cinta. Cinta itu Allah. Maka waktu di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah Nabi Muhammad mengeluhkan kepada Allah kenapa beliau suka dengan Aisyah. Tadi semua. Karena muda, cantik gitu kan. Ya Allah, kenapa hatiku itu senang? Kata Allah, hey Muhammad, gak ada yang salah denganmu. Karena yang menempatkan cinta itu, akulah cinta itu. Ya gitu loh. Maka orang yang sudah hatinya penuh dengan cinta, ya Allah lah itu bersama Allah. Yaitulah hakikat Isa itu sendiri. Maka dari mengenerinya Danau Tiberia, turunlah Duhon, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kata Abah, manusia tidak bahagia karena Ya'juj wa Ma'juj. Duhon. Karena tadi, ke kiri Juj, ke kanan Juj, hatinya itu masih belah, masih kamu dan aku. Tapi kalau udah cinta kan satu. Tadi, udah cinta itu sudah satu. Tidak lagi kamu, tidak kau, kita. Rumah kita, tak di semua. Kesusahan kita, kebahagiaan kita, rasa kita. Maka itulah kita selalu bersetubuh. Semua makhluk di dunia ini suruh bersetubuh. Wa min ayatiha an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau sudah mawaddah walaupun cinta pakai syarat maka harusnya warahmah, cinta tanpa syarat. Karena di penghujungnya kembalilah pada cinta Tuhan yang tanpa syarat. Ar-Rahmani, mencintai. Maka cintaku kata Allah meleputi segala kemarahanku. Pada saat sudah ada cinta, adakah marah? Nah inilah orang yang belum masih mengatakan Allah itu menyiksa, mengadab dan lain sebagainya. Karena nggak ngerti bahasa Tuhan. Pada saat kamu sudah datang cinta, hilanglah marah kamu, hilanglah kebencian kamu, hilanglah bahkan orang yang tadinya paling buruk, maka sekarang tampak paling indah di matamu. Maka Nabi mengajarkan, janganlah kau mencintai makhluk berlebihan. Karena satu saat kau bisa membencinya. Janganlah kau membenci makhluk berlebihan. Satu saat kau bisa mencintainya. Itu sahabat. Karena ujungnya adalah Isa ada di dadamu itu. Maka kiamatlah kamu. Tapi kalau hari ini, kalau kamu masih memandangnya seperti itu, ya udah masih Ya'juj wa Ma'juj. Kamu itu masih Duhon, maka kehidupan pun terbengkalai. Ekonomi terbengkalai. Apalagi keyakinan iman. Wong masih ke kiri dan ke kanan. Masih kamu dan aku. Ada lagi yang masih berjalan pada la ilaha illallah. Belum la ilaha illallah. Apalagi ada yang sudah la ilaha illallah tadi. Kamu dan aku. La ilaha illallah anta. Udah mukhotob tuh. Adalah. Ini rumah kamu ya. Rumah aku atau rumah kamu. Makanya sekarang banyak suami istri. Ini atas namaku. Kata suami. Enggak ini atas namaku. Nah, itu. Kamu, aku. Oh, harusnya kan rumah kita. Nah inilah maka Abah menyaksikan rumah tangga berantakan. Karena masih ada kamu dan aku. Harusnya kita. Itulah elektron, proton satukan dengan neutron. Semuanya. Bukan positif. Makanya hidup tidak perlu hanya nyari yang positif. Bukan masalah harus positif. Yang di positif pun ada positron, ada yang negatif. Bukan harus negatif. Hati-hati menghina yang negatif. Di negatif pun ada yang positif. Kembalikan cinta itu adalah neutron.
netral dari semua. Begitulah sahabat dalam kisah Tuhan yang begitu indah. Maka setelah bebas kamu dari Ya'juj wa Ma'juj, dualitas, bukan untung rugi, bukan menang kalah, bukan apa semua, tapi aku melihat engkau ya Allah, cinta, satukan di hatimu. Maka itulah cinta berbentuk begitu. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah di sini. Lembut tadi semua ya. Sudah, kalau sudah cinta di sini, beres urusan segalanya. Jadi kalau kamu hari ini tidak bahagia bekerja, pasti kehilangan cinta dengan pekerjaan itu. Kalau hari ini rumahmu adalah tidak bahagia dengan pasanganmu, pasti kamu sudah kehilangan cinta sebetulnya. Kalau hari ini barangkali kamu sudah mulai malas untuk jadi melanjutkan hubungan dengan seseorang, pasti cintamu sudah mulai melebur semua ya. Karena cinta adalah akan menutup segala kekurangan lawan jenisnya dari semua. Cinta akan selalu menutup dari semua. Elektron akan selalu menutup kekurangan proton. Proton juga demikian. Dari semua ya. Maka setelah kamu bebas dari Ya'juj wa Ma'juj. Karena tadi kalau masih duhon, maka kita akan, kata Ebit itu dia rojadaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong tuh. Kembalilah pada dia, satu cinta. Ya. Maka orang sahabat yang hebat di dunia ini dimulai cinta. Messi cinta dengan main bola, jadilah seseorang. Ronaldo cinta dengan main bola, jadilah seseorang. Siapapun saya melihat seorang kursi dastur, seorang ahli membuat parfum, dia menjadi seorang yang profesor dalam bidang mengcreate parfum, Chanel number 5, parfum-parfum yang besar dan lain sebagainya. Dia dibuat oleh dia. Diawali dengan cinta. Maka cinta adalah segalanya akan membuat. Maka itulah maka kita bagaimana akan menuju Allah dengan kebencian. Sementara cinta adalah lawannya kebencian. Cinta tidak mau benci. Cinta tidak mau mandang merendahkan. Cinta hanya cinta. Gimana cinta? Itu maka disebut love is blind. Mari bahasa apa namanya, tai kotok, apa mah? Asa coklat, tai kotok, kalau orang mencinta mah asa coklat. Tapi coklat saja bagi orang yang membenci terasa tai kotok. Tuh, tai ayam. Ya. Dengan cinta semuanya indah. Makan berdua cinta dari semua tadi. Ya Allah, ya Karim. Nah inilah ya yang harus kita bangun semua. Itulah Allah mengajarkan kepada kita. Ayo lahirkan Isa. Kalau bisa turunkan Isa segera. Jangan nunggu Isa fisik. Saya sosok lagi tadi semua. Ini manusia ini terjebak. Allahnya bukan fisik, bukan sosok. Kamu anggap sebagai sosok semuanya. Sehingga Allahnya tadi aduh. Inilah kegagalan sebetulnya. Dan Abah kasih tahu buat sahabat Abah di Indonesia, ketahuilah, kalau di dunia sana mereka ngerti. Sayangnya itu mereka di Cina, di Korea, di Jepang, di Eropa udah ngerti kehidupan ini. Tapi kita yang sebut-sebut nama Allah, nama Muhammad, makan tadi. Sungai pun dirusak, dikotori, pohon ditebang, burung ditangkapin, dikurungin. Tiap hari wudhu, tapi madog di kantor. Mulutnya kumur-kumur wudhu, tapi ngomongin orang culas. Coba, tiap hari dicuci telinga, tapi tidak pernah wudhu. Karena yang dicuci jajeber kamu. Bukan mengembalikan wudhu, melepaskan. Oh, mensucikan. Bagaimana sih mensucikan? Kembali kosong, sucikan. Cuci tangan, balikan. Kalau bisa, hilangkan nih. Buntungkan. Cuci tangan belah sana, buntungkan. Cuci mulut, kumurkan, kembalikan, kalam. Cuci telinga, kembalikan bahwa sama itu milik dia. Cuci wajah, kembalikan wajah milik. Itu wudhu. Matanya kembalikan, semuanya kembalikan. Hilanglah kamu semua, tinggal kolbu. Nah inilah tempat kamu pulang. Love. Kaki cuci, buang kaki. Hilanglah kamu. Memang kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya cinta. Hati. Itulah jantung. Kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Inilah zaitun. Siapa yang mengerti zaitun, nafas masuk tadi, sirullah nurullah, maka dia terus tumbuhkan cinta.
sampai hatinya dah wal yatalatop, penuh lembut, kasih sayang, welas asih. Itulah sebetulnya sebelum karena Islam itu dari awal, sebelum segalanya, sebelum sesungguhnya di Sunda itu silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyangan kanu poek, nganteur kanu sieun. Itulah cinta. Jangan ajarkan kami tentang cinta. Karena kami lebih mengerti cinta dari orang yang sedang menyampaikan cinta. Sunda tuh. Ini semua. Allah. Pahami ya sahabat. Tadi semua. Kita ini, Nusantara ini adalah Sundaland. Sundaland. Ingat itu. Atlantis, Atlan. Kata Abah juga, semua bahasa itu dari kita. Dari Sangkara Nirwana. Masih di kita itu. Naik kepada bahasa Sanskerta. Kita juga itu. Palawa. Dari kita Palawa itu. Baru muncul ke sana bahasa Persia. Ke Persia. Tapi dari sini induk bahasanya. Makanya kalau kamu lihat di Gunung Padang, ada hieroglif di situ sama kan, Hana Caraka, Hono Coroko, kan meluk hieroglif. Mesir itu kecil. Peradaban Mesir itu dibandingin dengan Gunung Padang kecil. Kamu cek tuh Gunung Padang, di kedalaman kamu akan melihat tulisan-tulisan hieroglif yang sebetulnya adalah menulis huruf Sunda, Hana Caraka, yang kemudian ke Jawa menjadi Hono Coroko, Doto Sowolo. Tadi semua. Karena setelah ke Persia barulah kepada Ibrani. Dari Ibrani barulah kepada Aramik. Barulah Arabik, sekarang Solo Arabik. Arabik itu bungsu. Sundalah yang paling tua. Tadi semua. Dan ini sahabat balik lagi tadi pada cinta. Ya. Maka setelah kamu udah bebas dari Ya'juj wa Ma'juj, kamu satukan. Tadi maka Abah sudah ajarkan bagaimana menyatukan di dada, karena ujungnya adalah di jaitun di sini, menyatukan rasa seluruh papat lima pancar pada dirimu. Bukan hanya ucapan seperti ini, tapi yang paling penting adalah panjenengan prakteknya. Satukan, pejamkan mata, tutup telinga. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun, dan wa idza matu intabahu, manusia itu tidur ketika dia mati bangun. Nah sekarang bagaimana kamu bisa bangun sekarang? Matikan dirimu. Al-mutu qabla an tamutu. Bagaimana cara matinya? Tutup matamu. Karena orang mati, maka itulah kenapa disuruh sembelih leher. Binatang itu disembelih leher. Isyarahnya apa? Karena di sini ada mata. Kembalikan matamu. Sembelih leher, kembalikan telingamu. 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung. Itulah liko sebetulnya. Tapi satukan pada dadamu. Karena sentralnya adalah jantung. Jaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Karena nupus itu adalah, napas itu dari sini. Dari semua. Dari jantung. Dari semua. Dan cinta pun dari sini. Hembusan napas dengan cinta, maka kau akan menarik cinta. Maka rasakan energi magnet rizki pada tubuhmu. Karena lihat bagaimana indahnya bunga bisa menarik semua adalah disitulah. Maka seolah-olah di dunia ini setiap makhluk itu berusaha menampakkan apa namanya keindahannya, nur jamal Allah untuk menarik pasangannya. Kamu saksikan bagaimana burung-burung menarik pasangannya. Kau saksikan bagaimana kucing sedang menarik pasangannya. Saya nyaksikan itu semua. Kau saksikan bagaimana kupu-kupu ingin menarik pasangannya. Supaya tadi menjadi satu. Bukan lagi kamu dan aku, tapi kita. Kalau kamu sudah bisa begitu di dunia ini, berarti kamu sudah surga sebetulnya sekarang pun. Itulah kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kembalikan nasibmu. Cuma syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Nah itu ahsin, berbuat baiklah kamu sebagaimana kamu berbuat baik. Itulah Isa dari semua ya. Makanya di agama teman-teman kita itu di Nasrani selalu mereka ada kebaktian, namanya kebaktian. Bakti berbuat adalah doing, dan mereka pun memberikan sedekahnya 10%. Ya. Tapi jangan lupa yang paling tinggi sedekah itu Yahudi. Yahudi itu 30%. Kamu masih menginginkan surga 2,5%. 2,5% juga nggak bayar lagi.
tadi semua. Bahkan ngumpulin zakat aja di korup lagi. Allahu Akbar. Benar-benar hancur-hancuran Islam ini. Tadi semua bacotnya doang aja ngomongin Allah Muhammad, tapi dalam prakteknya zero, jong semuanya. Maka hari ini sedang Allah perlihatkan pada kalian semua, ya, bahwa silahkan kalian nanti akan tonton nanti semua, ya, karena kalian beragama itu jong, tidak mengerti apa yang dilakukan di semua, ya, yang disebut kafir belah. Kafir dewe gak digateke tadi semua. Nah inilah ya, mari bangun, bangkit tadi semua, kiamatkan. Nah setelah kamu adalah bebas dari Yajuj wa Majuj, kemudian kamu juga akhirnya kamu sekarang kan, karena kalau tidak kamu akan masuk ke Dajjal. Dajjal itulah. Nah hari inilah manusia, orang Islam ini tengah sadar menjadi Dajjal tadi semua. Hanya aku Islam, dia kafir. Itu Dajjal tuh. Selalu melihat yang selamat gua, yang dia celaka. Dajjal tuh tadi semua, ya. Dajjal itu matanya satu, selalu melihat kebenaran pada diri dari semua, tapi tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang ada. Itu Dajjal dari semua, ya. Tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat mata. Dajjal sebenarnya. Gitu. Akibatnya, tapi tidak jelek. Nanti satu saat kamu akan terpuruk, mulai dibui, menteri agama dibui, kiai-kiai pesantren dibui, semua. Barulah nanti akan tersuruh, dikusruk karena durukan, baru sadar, oh iya ya, kehidupan itu tidak seperti yang kusangka ya. Tidak seperti kamakola di kitab ini gitu. Gitu kan, yang sudah diacak-acak Dionis gitu kan tadi semua. Dibelokkan manusia dari Tuhannya dengan kitab-kitab gundul itu. Tapi manusia nggak sadar, seperti sapi yang sedang cocok hidungnya. Tapi dia bahkan berbenturan dengan Al-Quran. Waduh, inilah kitab gue. Oh ya, itulah tadi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah itu. Tadi, hati-hati. Ya, jangan dekat-dekat ahlil kitab. Tadi semua. Ya. Karena dia itu tidak ngajinya tidak dengan akal. Tidak dengan basyirah. Tidak dengan kesadaran. Tidak dengan cinta. Tapi kumahanya coret. Dalil, dalil, dalil. Tadi semua. Akhirnya dia membuat neraka pada kehidupan dengan pola pikirnya. Dia tuduh Tuhan dengan seperti yang dia pikirkan. Dia bikin, coba aja betapa tololnya nih wayang-wayang manusia. Ini kan wayang-wayang. Wayang-wayang sedang menggibah Tuhan. Padahal Tuhan yang sedang bercerita tentang wayang-wayang. Tuhan, si dalang, membuat kisah wayang itu semua. Dia sedang ingin menjadi Arjuna dia, yang ingin jadi Cepot dia, yang ingin jadi dia, ingin jadi ini dia. Hanya itu sebetulnya. Kalau ngerti. Udah begitu lagi Tuhannya dijajah-jajah. Ya Allah, kalau rezeki di atas turunkan. Kalau di bawah keluarkan. Kalau jauh dekatkan. Kalau sedikit banyakkan. Kalau haram halalkan. Aduh, kata Tuhan, siap hambaku, orang Islam. Aku adalah hambamu. Engkaulah Tuhanku. Nah, itulah. Ya Allah, ya Karim. Silakan. Kalau bagi Abah yang sudah membuktikan dengan rasa, menikmati hidup, menikmati surga dengan rasa, silakan. Cara kalian yang benar atau caraku yang tadi semua, cara dia. Aku pun tidak punya cara karena aku tidak ada. Aku ikut tadi ila sabili, ikutlah jalan dia, dan itulah konsep dia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sadarilah annasu niyamun wa huwa wa idza tu intabahu, maka bangunlah kamu dari tidur. Supaya apa? Kamu sekarang sudah bertemu dengan Al-Mahdi pada dirimu yang memberikan petunjuk. Oh, ternyata kemarin salah ya. Ternyata rugi juga dia ya. Oh, ternyata sekarang harus saya belajar dari rugi untuk untung. Oh, sekarang saya harus belajar dari membenci supaya saya mencinta. Oh, saya belajar kemarin itu disakiti nggak enak ya, saya tidak boleh menyakiti. Oh, saya belajar ternyata diberi itu enak ya, maka sekarang saya belajar memberi. Begitu. Itu Al-Hadi, Al-Mahdi dalam hatimu. Muncullah Isa. Maka setelah Al-Mahdi datang Isa, kasih sayang, menolong, dikasih oleh Allah uji itu. Apakah kamu sudah menjadi Isa yang baik? Kata Allah, gua kasih deh teman saya di sana musibah. Coba Isanya muncul nggak? Berbagi, menolong. Itulah Isa. Kalau sudah begitu kamu ada kiamat jelas. Bangkit dari kebangkrutanmu, bangkit dari ketakutanmu, bangkit dari ketidakyakinanmu, bangkit daripada kebencianmu menuju cinta. Itulah Isa. Itulah yang Allah sedang kita katakan tadi semua. Maka ayo kita ini semua tumbuhkan cinta, kasih sayang.
terus belajar, meneliti pada diri, leburkan, lepaskan, 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 supaya kamu adalah tumbuh dengan cinta dari semua. Kalau sudah cinta, kan tadi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbah, mahabbah. Kalau kamu sudah cinta Allah, dia akan kenalkan dirimu. Coba. Kalau kamu sudah cinta perempuan itu, dia akan cerita, nomor BH-nya 36A. Tuh. Dia akan cerita, maaf ada karang di sebelah. Di sebelah kue neng ada karang. Dia akan cerita. Coba sama orang nggak mungkin. Kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka itulah kenapa Tuhan kepada orang yang mencintai yang tak ada rahasia. Aku kamu ya, aku ceritakan ya, aku tuh punya rahasia loh. Nah, inilah sahabat, kehidupan ini tentang rahasia dia. Dia sedang bercerita tentang dirinya. Dia sedang bercerita. Tapi kamu buat cerita. Akhirnya, ya urus dewe lah tadi semua, kata Tuhan tadi semua. Susah buat lo, senang buat lo, neraka buat lo, silahkan. Kau akan mendapatkan apa yang kau sangkakan. Marilah kita sangka Tuhan yang indah tadi semua, ya. Karena Tuhan itu adalah keindahan semua. Nah, sekarang Abah sudah merasakan semuanya. Mau makan tinggal makan, hotel tinggal tidur, kendaraan tinggal pakai, apapun. Mau kemana? Ya, seolah-olah dibawa terus. Tadi, kalau kamu yang benar, silahkan ikutin saja jalanmu itu, caramu itu. Tadi semua, ayo mungkin one day one judge, silahkan. Tapi harus hadirkan rasa Tuhannya. Kalau kamu masih percaya dengan sholat duha itu untuk menarik rezeki, silahkan. Tapi leburkan dirimu. Bukan mulai belajar bahwa sesungguhnya adalah kalau kamu hanya mengandalkan itu untuk menarik dia, siapa dia, siapa kamu. Tadi semua, aduh, inilah. Tadi semua. Ayo, zamannya, sebetulnya dari zaman nabinya udah begini. Kemudian di tengah jalan didistorsi, itu aja masalahnya. Tuhan Syekh Abdul Qadir pun sudah begini dari awal. Tentang Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim. Tapi disinilah manusia tadi semua. Qurannya sudah begini. Tapi manusia dibelokkan di tengah jalan, ada pembisik, tadi semua. Karena dia tidak mau menyembelih dirinya. Akhirnya jadi sapi perahan tadi semua ya. Itu sajalah sahabat, yang penting ada syarat. Abah ini insya Allah mempersiapkan pulang hari ini mau kembali. Terima kasih buat sahabat-sahabat Palembang. Anggap sajalah ini mengobrol semua. Cuma Abah ingin mengajak kepada kebahagiaan semua. Karena semuanya adalah marilah kembali padanya. Mari kembali kepadanya. Karena dialah surga itu. Dialah surga yang terindah segalanya. Kalau kamu sudah bersamanya, maka segalanya adalah ada bersamamu tadi semua. Ya, itu saja sahabat. Mohon maaf ya barangkali tidak terlalu ini, tapi intinya adalah kembalilah dengan cinta. Maka itulah kenapa di dadamu ada dada ini adalah. Tetapi kata Abah, karena hidup kita ini ada di dualitas, maka mari kita satukan. Mata kembalikan kepada penglihatan, telinga dua kembalikan pada sama, pendengaran bukan lagi di kanan di kiri, mulut kembalikan pada kalam. Lubang hidung kembalikan pada hayat. Maut at-tanjih mu'at-tasbih, hayatlah itu. Tangan kembalilah pada kudrat iradat. Tapi ingat, kudrat iradat tanpa tanganmu juga tidak bisa apa-apa. Kudrat iradat tanpa kakimu. Nah inilah makanya kamu harus mengerti. Nah itu disinilah rasanya. Siapa kamu, siapa dia itu. Bagaimana dia nyata kalau nggak ada kamu? Semua. Ya Allah, ya Karim tadi semua. Dan kalau begitu, siapa kamu ini? Nah itu kan. Ya, di situ aja tinggal rasamu ya. Sehat semua, nanti kamu, dan itu harus dilatih sahabat. Maka biasakan. Kenapa para mereka itu duduk di gua tadi semua ya tadi. Tapi gua itu iso, tubuhmu juga gua sebetulnya. Nggak usah cari gua, tubuh kita ini udah gua. Ashabul Kahfi sedang tertidur, siapa itulah kita yang tertidur tadi. An-nasu niyamun tadi. Wa idamatu intabahu. Nah, kalau seandainya tubuhnya sudah ngelonjor, baru dia telat. Terus kapan tubuh ini dapatkan bahagia? Kapan tubuh ini jalan-jalan ke Paris? Kapan tubuh ini menciptakan mana wasalwa? Kapan tubuh ini merasakan bidadari? Kapan tubuh ini merasakan mercy? Kalau kamu udah mati dulu. Inilah konsepnya. Tuhan mengajak kamu adalah cara dia. Nah itu cara dia. Supaya kamu bisa ketemu dia sekarang. Bukan nanti. Tadi semua ya. Karena yang tidak ketemu sekarang tidak ketemu nanti. Yang buta sekarang akan buta nanti. Yang tidak bersahadat sekarang tidak akan bersahadat nanti. Ingat itu. Yang tidak surga sekarang, tidak surga nanti.
Itulah konsep Tuhan. Nanti itu mana? Dari semua. Yang nanti itu sekarang. Dulu itu waktu kamu ngomong dulu, ngomongnya sekarang. Tapi sekarang untuk nanti kesan itu nanti. Tapi nanti itu akan menjadi sekarang. Itu tadi semua, makanya jadi istilah dulu, nanti, sekarang nggak ada sebetulnya. Tadi inilah yang harus dipahami. Manusia terjebak dulu, nanti, sekarang, gitu kan tadi. Sekarang itu waktu dulu, sekarang. Sekarang itu waktu dulu, nanti. Tapi sekarang itu adalah waktu nanti, dulu. Pahami coba tadi semua. Emang Tuhan diatur-atur begitu? Nggak ada dulu, nggak ada nanti, nggak ada apa. Sekarang dia sang kehadiran. Ya, maka memahami ruang dan waktu aja masih bingung. Ingat, Tuhan itu tidak ada pada ruang dan waktu. Inilah yang penting sekarang udahlah. Itu saja kata Abah. Ada biasakan adalah bagaimana merasakan di sini. Tumbuhkan cinta, cinta, cinta. Belajarlah. Kenapa bahasa masih membenci? Itulah yang harus dilatih. Karena selama hati masih benci, dengki, sifat Allah yang bukan sifat Allah kau lahirkan di sini, benci, dengki, sombong, ya dia tidak ada. Itu kenapa bahasa tasawuf ada takhalli, tahli. Cuma orang hanya ngerti takhalli, tahli. Prakteknya kumaha coba. Nah, itulah masalahnya. Tahu nama, nggak tahu barang. Tahu barang, nggak ngerti make. Nah, ini orang manusia. Kata Abah juga, manusia ini sekarang kayak nenek-nenek dikasih HP, Apple canggih, tapi nggak bisa make, WA doang. Nah itulah, manusia itu nggak tahu dirinya itu canggih. Seperti ya, HP yang mahal, HP buatan Allah lagi. Tapi dia hanya tahunya buat ngomong. Akhirnya ngomongnya buat ngejelekin, buat kan tadi. Dia nggak sadar mulutnya itu Musa, dia nggak sadar hidungnya itu Isa, dia nggak sadar matanya itu Ibrahim, dia nggak sadar telinganya itu Nuh, dia nggak sadar matanya itu Jibril, dia nggak sadar. Nah itulah. Dia nggak sadar siapa sebenarnya dirinya itu. Nah itulah karena nah itu. Nah inilah sahabat ya. Aduh ya. Ayo kita ini nanti makin lama-lama makin dalam jongos kita ini Indonesia ini. Jadi kulit, jadi buruh, jadi apa semua ya. Sehat semualah ya. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat sekali lagi. Terima kasih buat Pak Sani. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Palembang ini. Terima kasih juga Bang Ulin kembali sudah datang tadi semua ya, semua hidangan, semua apapun, dan wabil khusus kepada Pak Abu, terima kasih atas hotel dan tiketnya semuanya. Terima kasih Bu Siti yang sudah menemani Abah dari apa namanya Bekasi ke Palembang ini, dan ya mungkin Bu Siti sekarang sudah sampai kembali ya di Singapura, dan buat Bu Fitri yang sudah kembali ke Jember apa Kediri ya, sudah kembali ke Kediri. Terima kasih atas kebersamaan. Marilah kita satukan. Kalau ingin bahagia, gabunglah dengan orang bahagia. Ingat itu. Jangan kamu itu ngaji kepada orang-orang yang marah-marah, maki-maki dan lain sebagainya, karena kamu akan dibawa energi marah-marah. Bawalah carilah guru yang memiliki energi bahagia. Carilah guru yang membuat energi happy, tetapi adalah ngerti arah dan tujuan. Bukan maki-maki bilang Allahu Akbar, marah yang sini Allahu Akbar, marah ke sana pun Allahu Akbar. Allah yang berantem jadinya semua ya. Ayo sadarlah. Karena sebelum terlambat, ayo bangun dari tidur, dari semua, dan hiduplah. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu, ayo bangun sekarang sebelum tidur. Maka itulah Nabi mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Nah itu. Alhamdulillahilladzi, ya Allah terima kasih. Engkau telah menghidupkan setelah aku mati. Nah itu sebetulnya Nabi pun mengajarkan, Allah mengajarkan pada kita. Aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya, aku kembalikan pada saat bangunnya. Tuh, berarti kalau begitu, karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, telat kalau seandainya kita udah nunggu mati dulu. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu udah serahkan dulu. Ayo Islam dari semua ya, Islam. Nah satu-satunya Islam itu adalah tauhid, berarti kembalikan hanya dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali dia, pada sifatnya, pada afalnya, pada segalanya. Itulah ya, itu saja dari Abah. Sekali lagi terima kasihlah pada semuanya.
kali semua tadi. Mohon izin pada siang nanti Pak sama sahabat ya yang ada di Palembang ini Abah pamit semua, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.